Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada Minggu hari ini tanggal 2 Agustus akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel KG dengan tema Langkah Kecil untuk Dampak Besar. Mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu PKJ 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mulai ibadah minggu kita. Ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah salam Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, minggu ini menjadi minggu yang sangat baik. Kita mengimani pemberian Allah terus ada dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita boleh masuki bulan yang baru ini. Meskipun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap dapat kita rasakan. Bersama dengan jemaat lingkup Kristus Solo, kita beribadah bersama-sama pada minggu hari ini. Dan dalam Kejadian 32 ayat 28 sampai 30 sebagai nas pembuka kita berbicara demikian. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jemaat Tuhan, apa yang kita baca ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan seorang Yakub yang begitu melelahkan karena berbagai pergumulan dan hambatan yang ia alami. Tetapi Allah memakai setiap momen dalam hidupnya untuk menunjukkan kesetiaan Allah kepada Yakub yang nantinya akan menjadi leluhur bagi bangsa yang besar Israel. Seperti yang terjadi di suatu malam saat ia bergumul dengan seorang laki-laki.
peristiwa itu dijadikan Allah sebagai pengingat bahwa Ia selalu ada di dalam kehidupan Yakub. Allah pun berbuat sama dengan kita. Setiap jalan yang kita lalui dijadikan oleh Allah sebagai pengingat bahwa Ia ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita yang sangat Ia kasihi. Tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat terkasih, mungkin ada di antara kita yang mengalami beban, pergumulan. Mungkin ada di antara kita yang masih mengalami sebuah proses perjuangan. Atau ada di antara kita yang masih merasa diintimidasi oleh pelanggaran dosa kita. Kristus berkata, marilah kepadaku, engkau yang punya beban berat, letih lesu. Datanglah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka mari jemaat Tuhan, kita hampiri Tuhan dalam doa kita masing-masing pribadi. Sampaikanlah setiap pergumulan kita, permohonan kita, pengakuan dosa kita kepada Kristus Sang Pengasih itu. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk menaikkan doa secara pribadi masing-masing. Ya Allah, inilah kami dengan segala beban, pergumulan, keletihan yang kami alami. Kami mau mengakui Tuhan betapa kami lemah dan sangat membutuhkan pertolongan-Mu, ya Juru Selamat. Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, agar terus mengarah kepada pengharapan dalam Engkau. Inilah kami Tuhan yang secara jujur mengakui setiap dosa. Begitu berat buat kami melepaskan dosa-dosa kami Tuhan. Berulang kali kami jatuh, kami melakukan dosa yang sama. Ya Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami. Lepaskan dan bebaskan kami. Agar Tuhan, kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan, memuliakan dan menyenangkan nama-Mu. Inilah kami Tuhan dengan segala doa kami, yang kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dikala hidup
jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menetap dan iblis geram menyeru, Tuhan menebusku dengan darahnya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Jemaat terkasih, terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur berdasarkan firman Tuhan dari surat Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus Anda dan saya telah diampuni, damai Kristus bagimu. Jemaat terkasih, silakan memberikan salam damai kepada anggota keluarga satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh ramah terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, penuh kasih setia di semua karyanya. Tuhan hidup dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh ramah terhadap semua ciptaannya. Tuhan melakukan kehendak yang takut akan Dia, mendengar seruannya dan selamatkan mereka. Tuhan jaga semua yang mengasihinya, tapi semua orang fasik dan Dia binasakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setia
baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang diperdengarkan boleh kami terima dengan sukacita, dan firman itulah yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, tegurlah kami jika Kau melihat ada yang serong dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami agar kami semua boleh terus mengingat apa yang Tuhan firmankan. Tuhan juga tolong hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya, Tuhan yang pimpin. Maka Tuhan, mari berfirmanlah, karena kami semua sedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, pembacaan firman Tuhan dasari dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 14. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang taat dan setia melakukan kebenarannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, tema pada minggu kita adalah langkah kecil untuk dampak yang besar. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kita takkan mampu melangkah 1 kilometer kalau tidak diawali dengan langkah kecil di awalnya. Pada nas pembukaan ibadah kita, kalau kita masih ingat, ada satu kutipan bagian dari kisah Yakub di tepi sungai Yabok. Mungkin di antara kita masih ingat betul bagaimana pergumulan Yakub di tepi sungai itu dengan sosok laki-laki misterius. Nah, apa yang terjadi di malam itu, jemaat terkasih? Yakub bertahun-tahun berpisah dari tanah kelahirannya. Kita semua tahu bahwa Yakub punya konflik dengan Esau, kakak kembarnya, karena perkara tentang tipu menipu ayahnya. Dan Esau dan Yakub
dianggap mencuri hak kesulungan dari Esau sendiri. Dan tidak mudah bagi Yakub ketika ia harus kembali ke seberang, kembali ke tanah kelahirannya. Rasanya Yakub ingin lari dari Esau, kakak kembarnya sekaligus musuh bebuyutannya. Padahal Yakub tahu bahwa langkah itu adalah awal dari pemulihannya. Jemaat Tuhan, tidak mudah untuk memulai langkah awal. Yakub bergumul luar biasa. Dan pergumulan itu digambarkan dengan pergulatannya dengan sosok misterius di tepi sungai Yabok itu, hingga membuat pangkal pahanya terpelecok. Jemaat Tuhan, ada begitu banyak tafsiran menarik mengenai pergulatan Yakub dengan sosok misterius ini. Apakah dia bergulat dengan malaikat Allah atau dia bergulat dengan dirinya sendiri? Tapi saudara, ada satu proses yang menarik ketika Yakub itu bergulat di tepi sungai Yabok. Apa yang kira-kira ia pertaruhkan, saudara? Apa yang kira-kira ia pergulatkan? Kita bisa melihat bahwa ada satu pergulatan antara Yakub dengan dirinya sendiri bersama dengan Allah di situ. Allah tentu menginginkan hidup Yakub berubah. Allah menginginkan bahwa hidup Yakub penuh dengan pemulihan dan perdamaian bersama dengan Esau kakaknya. Tapi ada satu tarik menarik antara diri Yakub dengan keinginan Allah itu. Satu sisi Yakub ingin sekali rasanya lari lagi. Dia ingin rasanya menjauhi Esau lagi. Ia ingin rasanya lari dari kenyataan bahwa ia harus berdamai. Tetapi sisi lain ia tahu, kalaupun ia terus lari, maka konflik dengan Esau tak akan selesai. Jemaat terkasih, sering atau kadang kita menyadari bahwa tidak mudah memulai langkah awal menuju perubahan hidup. Kenapa dikatakan sulit, saudara? Ada juga orang yang kemudian mudah melangkah gitu ya, mudah untuk mengambil langkah awal, tapi kemudian berhenti tengah-tengah. Tapi kebanyakan orang itu sulit untuk memulai langkah menuju perubahan hidup. Kenapa sulit, saudara terkasih? Karena itu terkait dengan apa yang selama ini lekat terhadap diri kita. Misalkan kita ambil contoh. Ada orang yang mau berhenti dari merokok. Sadar nih bahwa rokok itu membuat dirinya sakit gitu ya. Bisa membuat kanker di parunya. Dan dia tahu bahwa rokok itu adalah racun. Maka dia berusaha dan dia mulai besok katanya aku akan berhenti merokok. Tapi apakah mudah, saudara? Ketika esok harinya dia harus menahan. Kata orang kalau gak ngerokok itu bibirnya asam gitu ya. Lidahnya gak enak. Biasanya kalau habis makan itu sebatang gitu ya. Sekarang harus menahan. Rasanya sulit dan banyak orang gagal. Kenapa? Karena harus melepaskan kelekatan dirinya dengan kenikmatan di sebatang rokok yang selama ini ia nikmati. Mau berhenti berbohong misalkan. Wah, sadar nih bahwa kebiasaan bohongnya itu sangat buruk. Merusak relasi gitu ya, merusak kepercayaan orang lain. Tapi kok rasanya sulit? Kenapa sulit? Karena harus melepas kelekatannya terhadap kebiasaannya untuk berbohong. Orang kalau terbiasa berbohong katanya dia terbiasa lari dari kenyataan. Sulit buat jujur. Dan ia begitu sulit karena harus melepas kebiasaan itu. Ada orang yang mau berhenti selingkuh. Wah, dia tahu bahwa ini salah. Relasi ini adalah relasi yang tidak benar. Bisa merusak pernikahannya. Tapi kenapa sulit? Karena ia melekat dengan kenikmatan yang selama ini ia rasakan. Mau berhenti judi. Sulit rasanya. Kenapa? Karena ia melekat dengan ilusi bahwa pasti ia akan menang. Pasti ia akan menang. Dan lain sebagainya. Anda bisa tambahkan sendiri list kesulitan yang dialami orang buat berubah. Karena melekat dengan apa yang selama ini enak gitu ya. Melekat dengan nafsu. Melekat dengan kepentingan diri sendiri. Melekat dengan ambisi. Melekat dengan keinginan. Dan itu membuat orang sulit
buat berdampak. Membuat orang sulit merasakan dampak besar dalam kehidupan, perubahan dalam kehidupannya. Demikian pula dengan Yakub. Yakub begitu sulit buat melangkah hingga akhirnya Tuhan memberi pelajaran buat Yakub. Pangkal pahanya dipukul sehingga terpelecok. Tuhan memberi sebuah peringatan, jangan kamu lari. Jangan engkau mundur lagi. Mau sampai kapan engkau berkonflik dengan kakakmu? Dan di situ Allah bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Ini juga sebuah pertanyaan buat kita untuk jujur. Langkah awal untuk menuju dampak yang besar, menuju pemulihan, menuju perubahan adalah jujur. Siapa diri kita? Berada di mana posisi kita? Yakub menjawab, namaku Yakub. Yang selama ini ia berbohong kepada ayahnya, aku Esau gitu ya. Dia mengaku, aku Yakub. Ini sebuah kejujuran. Aku Yakub si penipu. Hidupku berantakan. Dan di situ Allah kemudian mengatakan, mulai hari ini namamu bukan Yakub, tapi engkau Israel, yang artinya kemenangan. Langkah itu membuat perubahan dalam hidup Yakub. Ia kemudian bisa berdamai dengan Esau kakaknya. Jemaat Tuhan, demikian pula dalam Injil Matius 14. Kita bersama-sama juga diperlihatkan dalam kisah 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat bagaimana porsi kecil 5 roti dan 2 ikan itu menjadi peristiwa besar yang terus kita ingat sepanjang masa. Memberi makan bagi 5.000 orang, itu pun belum termasuk anak-anak. Mungkin bisa lebih. Secara kita bisa melihat apa yang terjadi kalau tidak ada yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Kalau tidak ada yang melepaskan kelekatan si empunya 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus, maka barangkali tidak akan terjadi perubahan yang besar. Dalam Injil Matius dikatakan ketika Tuhan mengambil itu dan membagi-bagikan, maka mencukupkan bagi banyak orang. Dari milikku menjadi milikmu Tuhan. Maka jemaat Tuhan, salah satu cara untuk bisa melepas kelekatan diri kita adalah dengan belajar memberi. Berikan diri kita kepada proses yang Tuhan inginkan. Berikan 5 roti dan 2 ikan yang kita punya, yang kecil ini, kepada Tuhan. Dan berlangkahlah bersama dengan Tuhan. Dengan memberi, saudara, maka kita belajar mengerti betapa melegakannya untuk tidak terikat dengan apa yang dalam diri kita. Untuk tidak terikat dengan keakuan kita. Dengan belajar memberi, kita juga belajar melepaskan. Jemaat Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita punya pergumulan dalam hidup ini, kita dipenuhi oleh segala macam kelekatan kita terhadap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan. Cobalah sekali-sekali atau belajarlah untuk memberikan diri kita waktu untuk menemukan apa maksud Tuhan di balik semua pergumulan yang kita alami, jemaat terkasih. Berikan diri kita waktu untuk tenang di hadapan Tuhan. Waktu untuk menemukan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Berikan juga kepada diri kita kesempatan untuk mencoba lagi dan berjuang lagi. Berhentilah menghukum diri kita, saudara. Ada banyak orang tidak mampu atau tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Tidak mau memberikan dirinya kesempatan untuk mencoba lagi, untuk berjuang lagi. Untuk melangkah lagi, seperti Yakub ya. Dia mau lari lagi, dia mau pergi lagi dari Esau. Jangan biarkan diri kita lari lagi. Berikan diri kita kesempatan untuk mau diubah oleh Tuhan. Berikan diri kita untuk mau percaya lagi terhadap proses yang Tuhan izinkan buat kita.
Mungkin ada di antara kita yang sudah lelah dalam pergumulan hidup. Naik turun, jatuh bangun. Cuma Tuhan berikan diri kita kesempatan sekali lagi untuk percaya, untuk beriman bahwa Tuhan sedang menuntun kita. Bahwa Tuhan sedang menuntun kita dari sungai Yabok menuju pemulihan hidup. Menuju tanah yang Tuhan janjikan. Suatu kali ada satu kisah. Ada seorang anak muda yang di pinggir pantai memunguti sampah plastik, saudara. Dia kumpulkan satu persatu gitu ya. Lalu dia buang ke tempat sampah. Orang berpikir kadang-kadang, ngapain coba setiap hari kok ke pinggir pantai ngambilin sampah plastik yang setiap hari tentu akan bertambah gitu ya. Yang tidak akan berdampak, orang pikir ya, ngapain capek-capek ambil sampah di pinggir pantai, toh juga masih banyak sampah yang lain bertebaran di pinggir pantai yang lain. Tapi saudara, anak muda ini terus dengan setia dan tekun memulai langkah kecilnya untuk mengambil sampah plastik terus menerus, sehingga akhirnya banyak orang kemudian mulai bertambah membantu anak itu, ikut kegiatan anak itu, hingga akhirnya menjadi sebuah gerakan besar yang diikuti di berbagai pantai dunia. Apa jadinya jika anak muda itu ketika ia sendirian mengambil sampah plastik dan ia menyerah dan ia merasa sia-sia dan dia berpikir seperti orang berpikir bahwa ngapain, toh juga percuma, akan banyak sampah yang bertambah. Mungkin tidak akan ada perubahan. Mungkin tidak akan ada gerakan membersihkan sampah plastik dari pantai yang sekarang sedang membumi ini. Cuma Tuhan, satu langkah kecil berdampak besar. Kisah yang lain saudara, yang saya temukan dalam kisah teman saya. Teman saya ini mengalami sebuah kebangkrutan karena salah langkah dalam berbisnis. Lalu ia kemudian mulai dari awal lagi. Ia mulai mencoba lagi mencari modal kecil-kecil. Ia mulai mencari produk lain yang hendak dijual. Apakah mudah saudara? Tidak mudah. Ada yang tidak percaya untuk berinvestasi karena tahu bahwa bisnisnya pernah gagal. Ada yang ragu menerima produk dari dia. Ada yang mencibir, ada yang mengatakan sudahlah menyerah saja, mending jadi pegawai saja dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kawan saya ini terus maju. Terus mulai dengan langkah kecilnya. Terus hingga akhirnya berhasil pekerjaannya. Lain ceritanya, kalau seandainya dia memilih untuk, ya sudahlah. Dia memilih untuk lekat dengan omongan orang lain. Dia memilih untuk lekat untuk meratapi nasibnya. Dia memilih lekat untuk sedih gitu ya. Percuma, menyerah. Mungkin tidak ada perubahan. Maka jemaat Tuhan, mari lepaskan kelekatan-kelekatan dalam diri kita. Ketakutan, keraguan, kecemasan, kebimbangan, dan lain sebagainya yang membuat kita berat buat melangkah maju. Gapailah tangan Tuhan yang terulur kepada kita. Hampiri Yesus dan serahkanlah 5 roti dan 2 ikan yang kita punya. Tuhan, inilah aku. Seperti Yakub yang jujur, aku Yakub, aku penipu. Tuhan, inilah aku dengan 5 roti dan 2 ikan yang kecil ini, yang tidak ada artinya apa-apa. Kuserahkan padamu Tuhan. Maka ketika Tuhan mengambil porsi kecil itu, mengambil tangan kita itu dan mengajak kita mulai melangkah, ada dampak besar dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Cuma Tuhan, langkah awal untuk menuju perubahan memanglah sulit. Tapi bukan berarti kita tak akan mampu. Tuhan sudah melangkah lebih dulu. Dan kini tangannya mengajak kita melangkah bersamanya. Maka apakah kita mau memberikan tangan kita bagi Tuhan? Maka mari lepaskan kelekatan dalam diri kita. Dan melangkahlah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk
untuk bisa lepas dari kelekatan-kelekatan dalam diri kami yang menghalangi kami menuju perubahan, yang menjadi hambatan buat kami mengalami dampak yang besar dari Tuhan. Maka Tuhan, biarlah firman yang telah Engkau beritakan ini boleh kami amini, boleh Engkau teguhkan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau dalam pimpinan tangan-Mu. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa bagi penanganan di musim pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap tim gugus tugas, baik pusat maupun daerah, yang terus bekerja Tuhan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami berdoa biarlah mereka diberikan kekuatan, hikmat, kesehatan. Juga dengan tenaga medis, perawat, dokter, tenaga rumah sakit, karyawan yang juga terus bekerja untuk menangani pandemi ini, Tuhan juga berkati dan sertai mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit ataupun dalam masa pemulihan secara khusus. Kami berdoa bagi Ibu Aujein, untuk Bapak Christian. Kami juga berdoa untuk Ibu Tampi Ulina, untuk Ibu Esther Rani, Ibu Marlina, Ibu Inggriani, Bapak Siman Juntak, Ibu Maria Kimiatun, Ibu Wasilatuni, Ibu Swanyo, Ibu Kusni, Bapak Selamat Samuel, Bapak Yap Gaiping, Bapak Kadirin. Kami juga berdoa untuk Bapak Herodion Suparman, Ibu Sarjimo, Bapak Yonatan Suparman Harto, untuk Bapak Agustus Daryanto, untuk Ibu Tanti Ariyanti. Kami berdoa untuk Ibu Prapto Harjono, untuk Ibu Tri Hunani, Bapak Piktik Siang, untuk Bapak Stefanus Siswanto, Ibu Feni, Bapak Sri Paryanto, Ibu Wahyuni Bonerejo, Ibu Sugiyati, dan Ibu Gyoklan. Dalam kelemahan tubuh mereka, biarlah Engkau yang menjamah, menyembuhkan, menguatkan, memulihkan. Kami juga serahkan Tuhan bagi mereka yang memulai usaha baru di masa pandemi ini, mencari jalan keluar dalam mengatasi krisis ekonomi. Tuhan juga berkati, biarlah semuanya dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kami juga serahkan bagi mereka yang punya pergumulan, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan pribadi, Tuhan yang beserta dengan mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami yang terus Tuhan berjuang di tengah-tengah ancaman resesi ekonomi ini. Biarlah Tuhan yang berkati bangsa kami, berikan hikmat pengertian bagi presiden, bagi tim staf kabinet Tuhan, bagi mereka yang terlibat. Biarlah semuanya dalam pimpinan Tuhan saja. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau berkati bangsa kami dan Engkau menjaga dan memelihara kami dalam pimpinan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tak berkesudahan kasih setianya pada seluruh ciptaannya. Kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Marilah kita mempersiapkan persembahan dan mendengar sabdanya dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati dalam memberikan persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas semua perlindungan, kasih setiamu kepada kami, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat ada di tempat ini ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami juga sangat bersyukur atas firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh dikuatkan untuk memberikan apa yang sudah kami miliki kepadamu ya Bapa. Untuk itu, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ini, biar persembahan yang ini boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-gerejamu. Terima kasih ya Bapa, berikan hikmat dan juga kebijaksanaan melalui Roh Kudus-Mu kepada para penatua yang akan mengelola persembahan ini. Biar persembahan ini boleh semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini yang kurang sempurna ini hanya kami doakan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu dari NKB nomor 132. Rajamu terus anjungkanlah.
bersukalah, nyanyikan syukurmu. Jemaat Tuhan, langkah awal menuju perubahan memanglah sulit, tapi bukan berarti kita tidak mampu. Ada Tuhan bersama kita, dan setiap langkah kita dipimpin oleh kasih-Nya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.